Halo semua, kembali lagi bersama gue Lars di channel ini teman-teman. Kembali lagi di vlog gue. Dan teman-teman, video kali ini gue mau nge-review sebuah sepatu lagi teman-teman. Tapi agak sedikit berbeda karena di video kali ini gue akan mereview sekaligus setelah pemakaian 1 bulan gue dengan sepatu tersebut. Dan sepatunya itu apa? Ini dia teman-teman. Sepatunya adalah Johnson Galaxy Pro. Yang gue ambil adalah warna Dusty Black. Dan bagaimana kondisi sepatu ini setelah gue pakai selama 1 bulan dengan pemakaian berat. Teman-teman, sebelum lanjut jangan lupa klik tombol subscribe-nya teman-teman dengan support gua dengan cara itu, dan klik like kalau kalian suka dan share ke teman-teman kalian biar gua semakin rajin bikin video di channel gua ini. Oke teman-teman, bahas sepatu ini ya. Kita mulai dari pair yang sebelah kanan dulu ya teman-teman. Nah, jadi sepatu Johnson kali ini gue sebenarnya penasaran banget waktu itu pas beli sepatu ini. Gimana sih sepatu Johnson itu kayak gimana? Soalnya ini adalah sepatu lokal, brand lokal teman-teman, yang menurut gue cukup keren desainnya dan cukup berani, beda dengan desain-desain kayak Ventela, Petrobras, Kompas. Itu agak sedikit berbeda teman-teman. Jadi gue ambil sepatu ini karena penasaran juga dengan kualitasnya. Dan ini adalah brand lokal yang belum pernah kolaborasi sama sekali teman-teman. Jadi gue penasaran bagaimana kualitas, padahal Instagramnya itu udah lumayan banyak loh followersnya. Jadi lanjut ke sepatunya teman-teman. Untuk di bagian uppernya sih teman-teman, belum ada jahitan yang lepas ya. Belum ada jahitan yang lepas. Cuman ada sedikit, ya ini sih dari awal gue beli udah ada sedikit lah ini. Bukan jahitan lepas ya, tapi benang yang kelebihan teman-teman. Dan menurut gue kanvasnya ini sebenarnya cukup tebal ya, cukup tebal teman-teman. Kayaknya sih kanvas 12 oz, tapi ini termasuk agak kasar teman-teman kanvasnya. Nah, untuk shoesnya di sini belum ada yang lepas, tapi di sini bahannya itu pakai synthetic leather teman-teman. Dan yang gue suka di sepatu Johnson ini teman-teman, di bagian sini itu mereka lapisi lagi dengan bukan bahan kanvas tapi kainnya teman-teman, terus dijahit, dan detail kecil kayak gini tuh bikin sepatunya itu jadi lebih keren gitu. Dan di sini teman-teman, untuk bagian ring lace-nya teman-teman, di sini gue sebenarnya ada sedikit suka sama gak sukanya teman-teman. Sedikit sukanya itu ada di bagian ini ya, ada motif kayak matahari gitu ya menurut gue. Lingkarannya itu ada garis-garis, tapi warnanya itu kayak warna bronze gitu teman-teman. Jadi kayaknya kalau warna hitam sih lebih keren gitu menurut gue. Nah, untuk talinya ini sih, selama gue beli sepatu lokal ini tali paling keren sih menurut gue. Karena talinya ini lemes banget, nggak karet, tapi lumayan tebal teman-teman, lumayan berisi talinya. Jadi ini lumayan bagus talinya teman-teman. Dan yang paling penting panjang teman-teman, talinya itu panjang banget ya. Dan untuk masalah kenyamanan ya teman-teman, setelah gue pemakaian 1 bulan, dan gue masih merasakan ini masih nyaman banget, terutama untuk di insole-nya teman-teman. Insole-nya ini bagian dalamnya masih empuk. Dan menurut gue setelah pemakaian 1 bulan, menurut gue hanya berkurang 10% mungkin dari 100% keempukannya. Tapi yang gue harus notice di sini teman-teman, mungkin banyak yang bertanya ya, empukan mana sepatu Johnson sama Ventela. Menurut gue kalau empuk sebenarnya masih empukan sepatu Johnson teman-teman, Johnson daripada Ventela. Tapi empuknya itu berbeda. Kalau Ventela itu pas dipakai, pas kalian jalan gitu, empuknya baru kerasa. Kalau Johnson itu teman-teman, dari pertama kali kalian pakai itu udah udah kerasa gitu empuknya. Udah langsung kayak nginjek sofa gitu atau apa teman-teman, langsung pas pakai langsung kerasa gitu empuknya teman-teman. Ya mirip-mirip sama Petrobras lah gitu. Dan teknologi yang dipakai Johnson ini nggak ada teknologi sama sekali, nggak ada. Kalau di Ventela ultra light foam, kalau di Petrobras
Patrofoam. Johnson ini gak ada embel-embel teknologi apa teman-teman, tapi udah empuk aja gitu. Tapi katanya yang empuk itu hanya di seri Galaxy Pro ini teman-teman. Nah lanjut bahas midsole-nya, kalian bisa lihat sendiri sih teman-teman. Untuk pair yang kanan ini dan pair yang sebelah kiri, ini midsole-nya kotor banget. Nanti gue bakal close up, dan ini kotor banget. Dan menurut gue insung ini rubber teman-teman, kayaknya sih rubber. Jadi ada bekas-bekas kayak scratch gitu. Karena gue ambil yang warna coklat. Ini coklat ya teman-teman, bukan gum. Ini lebih ini coklat ya, bukan gum. Kalau gum warnanya lebih terang, ini agak gelap teman-teman. Dan menurut gue ada scratch yang ya minor lah. Ini wajar sih menurut gue. Seperti depan sini ada. Ya ini memang gue pakai, memang pemakaian gue berat. Gue pakai kerja teman-teman, gue pakai jalan-jalan nongkrong, gue pakai ini. Dan sering sekali teman-teman gue sengaja banget tekuk-tekuk gitu. Nggak tahu kenapa, gue memang makanya emang kasar banget sih di sepatu ini sebenarnya teman-teman. Dan untuk outsole-nya ini masih lumayan ya grip lah, kalian bisa lihat masih belum habis ya ini. Cuman di bagian belakangnya sini teman-teman, di bagian di bagian tumitnya di sini teman-teman ya udah mulai kekikis ya, di pair satunya juga ya di bagian bawah sini. Tapi masih it's okay lah, masih wajar sih ini. Kalau yang bagian sini sering sih, banyak sepatu vulcanize juga sering habis di sini teman-teman. Dan mungkin ini yang paling kalian tunggu-tunggu dari pembahasan sepatu vulcanize, itu nih bagian kanan kirinya. Apakah sudah kebuka selama pemakaian 1 bulan gue yang begitu berat banget teman-teman menurut gue ya. Gue kasar banget sih makin sepatu. Dan kita langsung lihat. Enggak teman-teman, enggak. Ini lemnya masih kuat walaupun ada lem yang beleber sini di bagian sini teman-teman. Mungkin mereka sengaja ya teman-teman, di bagian sini tuh lemnya dikasih beleber, di bagian sudut-sudut sini lemnya dikasih beleber teman-teman, supaya mungkin kuat gitu di bagian kanan kirinya ini teman-teman. Jadi kalian bisa lihat ini gak ada yang lepas untuk di pair kanan. Pokoknya belum ada lem-lem yang lepas teman-teman. Ini anjir mantap banget sih teman-teman, belum ada lem-lem yang lepas. Dan untuk pair yang sebelah kiri ini kayaknya bukan lepas sih ini teman-teman, ini bukan lepas, tapi ada kayak ya mungkin nanti gue close up ya kalau kelihatan. Bukan lepas ya ini sama teman-teman, tapi kayak memang dari awal beli memang ada rongga kecil tapi gak lepas nih. Gimana sih mau nunjukinnya? Masih nyambung teman-teman, cuman agak enggak ya. Kalau dilihat kayak gini enggak teman-teman, tapi kalau dilihat dari samping ini kayak mungkin kurang rata gitu ya teman-teman midsole-nya. Dan di bagian dalam juga aman teman-teman, kalian bisa lihat sendiri. Pair kanan kirinya aman teman-teman. Untuk harga hampir 300.000 ya. Sebenarnya harganya ini sedikit ya lebih mahal dari Ventela. Tapi Ventela harganya sekarang sih udah naik, udah sama harga kayak ini teman-teman, udah sentuh 300.000. Dan dapat kualitas kayak gini, kalian ini worth it banget sih menurut gua. Ini worth it banget. Dan mungkin kalian pengen tampil beda, kan udah banyak gue lihat sih di jalan-jalan itu banyak yang pakai Ventela, bahkan Kompas juga mulai ada. Dan belum pernah gue nemu di jalanan di kota gua di Manado yang pakai sepatu ini. Johnson seri apapun itu teman-teman, belum ada yang pakai sepatu ini. Johnson Galaxy Pro belum ada yang gue lihat di kota gue yang pakai sepatu ini. Mungkin udah ada yang beli, tapi gue untuk selama gue jalan-jalan ke kota Manado, ke nongkrong, belum ada yang pakai sepatu ini teman-teman. Gila sekali sih ini sepatu, bisa kop sepatu ini. Dan varian warnanya itu banyak banget teman-teman. Ada yang hitam putih, yang warna standar, warna merah, kuning, hijau, merah muda,
biji apa sih, biji apa sih yang warna agak kecoklat-coklatan itu teman-teman. Dan all black juga ada teman-teman. Pokoknya sampai warna putih, krim, ada semua teman-teman sepatu ini Johnson. Dan harganya menurut gua masih worth it untuk di harga 300.000, masih worth it banget teman-teman. Dan yang gua salut nih teman-teman, yang menurut gua yang perbedaannya dengan Ventela gua ya, cetakannya ini gede-gede banget. Menurut gua ini kayak bulky banget teman-teman. Dan untuk tube capnya yang di depan ini semua nggak begitu keras ya, masih ya nggak lembek juga banget, betul lumayan lah teman-teman untuk melindungi kaki kita. Pas dipakai ini gua apa ya teman-teman, merasa kayak kecil, padahal sepatunya ini gede loh teman-teman. Untuk sizingnya teman-teman, gue di sini pakai size 44. Kenapa gue pakai size 44? Karena size 44-nya di sini 28,5. Nah, gue di Ventela itu pakai size 43, yang dimana kalau di Ventela itu 28,3. Nah, untuk di Converse gue juga pakai 43, tapi di Converse itu sizingnya itu untuk 43 28 cm, 28 cm. Di Ventela 28,3 cm, dan di Johnson gue harus pakai size 44 di sizing 28,5 cm, atau sama dengan gue pakai Converse yang size 44. Kenapa gue gak pakai size 43 teman-teman? Karena 43 nya itu di 27,5 cm, dan gue itu paling pas itu ada di 28 cm teman-teman. Dan yang gue rasain sih memang agak sedikit longgar ya teman-teman. Tapi kalau gue downsize, yang ada malah nyempit kan. Jadi mungkin buat kalian yang kakinya ada di 27,5, kayaknya sizingnya kayak gitu sih teman-teman. Di size 44 di 28,5, 43 di 27,5, dan beda-beda 1 cm gitu teman-teman. Jadi saran gue sih lihat aja di size chartnya mereka, biar gak ada yang bilang ini longgar atau enggak. Gue gak nyaranin juga untuk downsize sih, karena jujur di bagian sini agak menyempit teman-teman. Tapi mungkin nanti kerasa kalau kalian ya pakai sizing yang biasa kalian pakai gitu. Mungkin ya adalah sedikit kerasa, apalagi buat kaki lebar pasti bakal kerasa teman-teman. Ada beberapa kekurangan yang gue dapat dari sepatu ini teman-teman. Yang pertama itu ada di jahitan. Bukan nggak rapi teman-teman jahitannya, tapi apa ya, kalau dibandingkan Ventela kayak gini teman-teman, mungkin gue bakal close up. Di sini ada benang-benang yang ya kelebihan gitu teman-teman benangnya. Ya di pair sebelahnya juga ada ini teman-teman. Nanti gue tunjukin close up ya. Ada gitu, dan lem-leman juga ya belum terlalu rapi, tapi menurut gua lem yang gak rapi itu malah bikin sepatunya tambah kuat gitu teman-teman. Dan yang satu hal yang mungkin kalian harus tahu, sepatu ini lumayan ya berat lah ketimbang Ventela. Patrobas ini lebih berat, mungkin karena di bagian solnya, midsole dan outsole-nya ini yang gue bilang tadi itu bulky banget teman-teman. Tapi gue kasih 8,5 karena ini menurut gue sepatunya enak banget buat jadiin beater. Untuk desain gue kasih nilai 8, kenyamanan gue kasih nilai 8,5, dan untuk apa ya, untuk ketahanannya gue kasih nilai 9 teman-teman. Jadi overall gue kasih nilai 8,5 buat sepatu Johnson ini. Oke? Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel gue teman-teman. Ya bantu support gue dengan cara subscribe channel gue dan like dan share ke teman-teman kalian agar banyak yang nonton dan gue makin semangat bikin video lagi di channel gue. Oke? Dan ingat, gue hampir lupa sih kalau di 10.000 subscriber gue itu ada giveaway. So semoga cepetan 10.000 subscriber dan gue bisa ngadain giveaway tersebut. Oke teman-teman, Golors, and sekali lagi terima kasih banyak sudah menonton, and sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.